Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Jerry Permatasari dengan nomor BP 19 10 54 1011. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi atau disebut juga dengan Ekonomi Pembangunan. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada video saya kali ini, saya akan memenuhi tugas teori ekonomi mikro saya, yaitu materinya tentang ekonomi equilibrium atau equilibrium, yang mana materinya akan saya jelaskan pada video atau pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan atau materi pembelajaran saya terdapat pada bab ke-16, yaitu tentang equilibrium. Di dalam equilibrium ini kita akan membahas atau akan melihat bagaimana busur atau garis atau arah panah untuk membangun kurva permintaan individu dengan menyajikan informasi mengenai atau tentang preferensi dan harga. Kita juga akan membahas tentang bagaimana menggunakan kurva permintaan pasar, penawaran, equilibrium untuk menentukan harga pasar equilibrium. Dan di sini kita juga akan membahas tentang konsumsi, optimasi untuk pajak, keuntungan perusahaan, dan kita juga membahas tentang hal-hal yang dipertimbangkan secara singkat dalam pasar, baik dalam sisi penawaran maupun pada sisi permintaan untuk menentukan harga pasar di equilibrium. Baik, selanjutnya kita masuk aja ke poin yang pertama, yaitu supply atau disebut juga dengan penawaran. Pada kali ini, yaitu pada hal ini mempertimbangkan hal di mana konsumen akan memilih menjadi pemasok setelah mereka menjual barang-barang yang dimiliki atau barang-barang yang mereka miliki awalnya, dan menganalisis keputusan pasokan tenaga kerja, di mana kurva penawaran hanya mengukur seberapa besar keinginan konsumen untuk memasok barang bagus di setiap harga market yang mungkin. Yang mana definisinya di sini supply curve atau disebut dengan kurva kurva penawaran untuk setiap P, yang mana harga dilambangkan dengan huruf P, maka ditentukan seberapa banyak barang tersebut akan disuplai, maka disebut dengan S dalam kurung P, yaitu harga penawaran. Yaitu hal ini disebut dengan kurva penawaran karena hubungan antara harga dan kuantitas yang diinginkan oleh konsumen untuk meminta harga penawaran tersebut, maka terjadilah kurva penawaran. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu equilibrium pasar, yang mana pada equilibrium pasar ini kita memiliki banyak konsumen pada suatu barang, yang mana pada kurva permintaan masing-masing kita dapat menambahkan menambahkan pendapatan untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Mana masing-masing kurva permintaan ini memiliki tambahan. Tambah yang disebut tadi adalah disebut dengan pendapatan. Jika kita memiliki banyak pemasok yang independen untuk barang, kita bisa menjumlahkan kurva penawaran untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Yang mana di sini baik perorangan atau pembuat keputusan ditentukan untuk mengambil harga di luar kendali mereka dan hanya menentukan tanggapan terbaik mereka terhadap harga pasar tersebut. Misalkan sebuah market di mana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar sebagai salah satu sisi penguasaannya disebut pasar kompetitif. Yang mana pembenaran di sini bisa diasumsikan pasar kompetitif atau empetitif disebut dengan, atau pasar empetitif adalah bahwa konsumen atau produser adalah bagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan dengan demikian memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada harga pasar. Di sini kita secara geometris adalah harga di mana demand dan kurva permintaan tersebut bersilangan, maka kurva demand dilambangkan dengan DP, yaitu kurva permintaan. Kalau kurva supply maka SP yang disebut dengan supply
supply pendapatan atau disebut dengan penawaran pendapatan atau pendapatan penawaran, maka dapat menjadi D bintang dalam kurung P bintang sama dengan S bintang dalam kurung P bintang. Di sini berarti harga demand sama dengan harga supply atau harga penawaran sama dengan harga permintaan. Pembenaran tentang asumsi pasar kompetitif tadi adalah bahwa pelanggan atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan. Maka di sini harga equilibrium suatu barang itu adalah harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan. Sesuai dengan rumus kita tadi, D harga penawaran sama dengan harga permintaan. Secara geometris, ini adalah harga di mana kurva permintaan dan penawaran itu saling berpotongan. Jika kita memberikan D dalam kurung P menjadi kurva demand pasar dan S dalam kurung P adalah kurva demand kurva penawaran pasar. Harga equilibrium adalah P yang menyelesaikan persamaan D dalam kurung P dan S dalam kurung P. Sedangkan solusi untuk persamaan ini adalah harga di mana permintaan pasar sama dengan harga penawaran di pasar. Mengapa seperti ini? Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kasus equilibrium pasar, di mana atau disebut juga dengan kasus yang ada pada equilibrium pasar. Jumlah yang ditawarkan adalah beberapa jumlah tertentu dan tidak tergantung bagaimana pasar atau bagaimana penawaran atau kurva penawarannya vertikal. Dalam hal ini, kuantitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana kondisi pasar dan bagaimana harga equilibrium sepenuhnya ditentukan dalam kondisi permintaan. Dan sebaliknya, jika kurva equilibrium pasarnya horizontal, maka jika suatu industri memiliki kurva pasokannya yang horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga yang konstan. Pada hal ini, harga equilibrium itu ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas ditentukan oleh kurva permintaannya. Berikut ini adalah bentuk dari kurvanya, yang mana dalam dua kasus tersebut penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan, tetapi pada umumnya harga equilibrium dan kuantitas equilibrium secara bersama-sama ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kurva penawaran dan permintaan. Hal ini dapat dilihat dari keseimbangan pasar, yang mana kurva permintaan individu dapat dilihat dari memberikan kuantitas optimal yang menunjukkan kepada fungsi dari harga yang dibebankan. Jika kita juga dapat melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik, yang menjamin harga yang seseorang bersedia membayar untuk memperoleh nama yang diberikan atau barang dengan jumlah barangnya. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dilihat sebagai arti kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga, tetapi kita juga dapat memandangnya sebagai menentukan harga yang seharusnya berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Pembentukan yang sama ini dapat dilakukan dengan permintaan market dan pasar. Artinya kita membiarkan PS atau G menjadi inverse G atas dengan P0 menjadi fungsi permintaan terbalik. Keseimbangan ditentukan oleh kondisi yang perlu, maka menjadi PS Q bintang sama dengan PD Q bintang, yang mana PS ini adalah harga penawaran supply, harga penawaran dalam kurung equilibrium yang sama dengan harga demand Q adalah equilibriumnya. Berarti persamaannya yaitu harga supply equilibrium sama dengan harga demand equilibrium, di mana pada hal ini para peminta bersedia membayar untuk mengkonsumsi jumlah yang ia konsumsi sama dengan harga yang ia terima dari supplier untuk memasok kuantitas tersebut. Maka persamaannya dapatlah persamaan yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu statistik atau statistika komparatif, yang mana statistika komparatif ini setelah kita menemukan equilibrium dengan menggunakan kondisi penawaran,
persamaan permintaan, jika harga permintaan sama dengan kondisi harga supply, kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah ketika demand dan supply kurvanya berubah menjadi cukup. Jika itu, maka berarti dilihat bahwa jika kurva permintaannya bergeser ke kanan secara paralel, sehingga jumlah yang tetap lebih banyak dibongkar pada setiap harga dan kuantitas keseimbangannya terus meningkat. Dan jika kurva penawarannya bergeser ke kanan, kuantitas ekuilibriumnya naik, tetapi keseimbangannya harus turun. Bagaimana jika kedua kurva tersebut bergeser ke kanan? Maka dengan jumlahnya pasti akan meningkat, sementara perubahannya itu kita tidak jelas atau kita tidak tahu kapan berubah kurva tersebut. Baik kurva tersebut meningkat atau bisa menurun. Kurva atau kedua kurva tersebut bisa meningkat dan juga bisa menurun. Berikut ini adalah kurvanya, yang mana pada pada S yaitu harga dan kuantitasnya sama, maka setelah kuantitasnya berkurang, kurvanya bergeser. Dan pada demand atau permintaan, yang mana D-nya awalnya sama dengan supply, dan ketika bergeser dia juga sama dengan S1 dan D, maka kurvanya bersilangan. Selanjutnya kita masuk ke pajak. Hal yang paling mendasar untuk dipahami tentang pajak adalah hal yang bahwa ketika sebuah atau pada suatu pasar hadir pasar, ada pada toko atau price atau harga yang menarik, harga yang dibayar oleh pembeli dan harga yang didapatkan oleh pemasok. Kedua harga-harga ini disebut dengan harga demand dan harga penawaran, atau harga permintaan dengan harga penawaran yang berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan oleh seseorang. Yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantiti atau pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas barang atau jasa. Pajak garis gaso adalah contoh yang bagus untuk hal ini, maka jumlah yang disuplai akan tergantung pada harga penawaran. Jumlah yang sebenarnya didapat pemasok setelah membayar pajak, dan jumlah yang diminta akan tergantung kepada harga permintaan, jumlah yang dibayarkan oleh pemohon atau pembeli. Jika jumlah pemasok getah akan menjadi jumlah yang ditawarkan pembeli dikurangi jumlah pajak, ini memberikan kita dua persamaan, yaitu D P0 dikurang S P dalam PY sama dengan P0 dikurang T. Mensubstitusikan persamaan kedua menjadi yang pertama. Kita memiliki kondisi persamaan D sama D dalam kurung P0 sama dengan S dalam kurung P0 dikurang T. Kemudian substitusikan untuk mencari D dalam kurung PS ditambah 1 sama dengan S dalam kurung PS. Masuk kita ke poin yang ketujuh, yaitu kita masih meneruskan tentang pajak tersebut, yang mana secara umum pajak akan tetapi meningkatkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana pajak dapat diteruskan akan bergantung pada karakteristik dan pasokan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran yang horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan menyuplai barang dalam jumlah berapapun yang diinginkan. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kualitas yang dijual, yang mana ditentukan oleh permintaan berapa barang kita yang diminta. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran, itu berarti kuantiti atau kuantitas barang tersebut tetap. Ada keseimbangan harga barang yang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan orang, yang mana harga barang kita tersebut ditentukan oleh berapa banyak orang yang meminta barang kita. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kerugian pajak, di mana dalam mengenakan pajak atas barang biasanya akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh pemasok, bukan perampok, dan merupakan harga yang diterima oleh pemasok. Hal ini tentu saja merupakan biaya bagi permintaan dan pemasok. Tetapi dari sudut pandang yang ekonomi atau ekonom, biasanya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output yang telah dikurangi atau GS output adalah biaya sosial dari pajak. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi Pareto, yaitu Pareto efisiensi. Jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik,
tanpa menyakiti orang lain. Maksudnya efisiensi Pareto ini adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat orang atau grup yang sama menjadi lebih baik, sedangkan efisien adalah salah satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya efisiensi hampir sama, efisiensi adalah tujuan penting dan perlu diperhatikan seberapa baik pasar kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Pasar yang kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana pasar diproduksi, dan kedua siapa mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan banyak hal yang diproduksi berdasarkan bagaimana orang yang bersedia untuk membayar atau membeli barang tersebut dibandingkan dengan berapa banyak yang harus dibayarkan untuk menyediakan barang tersebut di pasar. They say you too hyped up, but I think that I lost you. Mama, a party girl, she just want